dulu di pabrik kan sudah dapat posisi si bagus lah intinya kan. Saya kerja tinggal ngawasi tok intinya gitu. Kan tapi motif itu bukan passion saya. Motivasi saya kan ya tetap berusaha. Ya buat teman-teman yang di luar sana yang mau usaha atau yang sudah usaha atau yang baru dapat terpaan di usahanya, yang pertama satu yang jangan menyerah mas. Yang pertama jangan menyerah. Yang kedua nih itu percaya diri sendiri, percaya kemampuan diri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Mursaba. Alamat saya sini di Ledok Tegalan RT 2 RW 7 Jatikulung Gunung Desa Karanganyar. Untuk usaha ini kebetulan saya buka usaha bebek goreng dengan konsep open kitchen ya. Jadi langsung lihat proses masaknya, pakai kayu bakar juga, bebeknya juga bebek Jawa asli ya. Jadi bukan bebek potong, jadi lebih enak, lebih gurih, lebih alami begitu. Untuk bukanya di sini itu buka jam 9 pagi sampai jam 3 sore di Google mas, sampai 3 sore teman. Biasanya jam 3 itu masih banyak yang datang. Ya paling ya sampai jam 4 sampai jam setengah 5 atau sampai pengunjung habis mas. Oke, berarti buka jam 9 sampai jam 4 ya? Jam 4 ya, untuk menyesuaikan pengunjung ya. Kalau boleh tahu untuk usaha ini itu dulu jenengan dapat inspirasi itu dari mana sih? Kalau inspirasi sebenarnya ya pertama dari diri sendiri mas, soalnya kan ya dari kegagalan usaha sejak bertahun-tahun. Dulu kan saya ternak bebek mas, ternak bebek terus gagal, kemudian bakul bebek ya gagal. Kemudian ya berusaha suplai rumah makan mentahan gitu mas, suplai daging ya gagal. Kemudian ya bikin usaha ungkepan ya hampir gagal juga mas. Kemudian ya di waktu-waktu injury time ya alhamdulillah dapat inspirasi ya dari kegagalan itu. Akhirnya ya gimana caranya supaya masih bisa terus berusaha, bagaimana ini bisa berkembang. Ya kodarullah saya dipertemukan dengan teman saya mas. Dulu saya story rumah makan, saya story, kemudian saya sebenarnya itu mau ngelamar kerjaan mas. Oh dulu sempat ngelamar kerjaan mas, ngelamar kerjaan terus nah ada kerjaan apa gitu, buat saya dihubungi kayak gitu. Terus oh gini aja, kamu buka aja rumah makan gitu. Akhirnya yo rumah makanku ya tak buka kayak gini ya, lah aku usahanya kayak gini ya wes nggak apa-apa, buka aja sekalian, nanti konsepnya gini ya, beliau kasih masukan. Akhirnya kan itu tak jalankan ya, akhirnya alhamdulillah Allah kasih jalan, ini jadi bisa berkembang sampai sekarang. Ya ini awalnya yo usaha sampingan mas, tapi ya nggak tahu nanti apakah jadi pokok ya, aku nggak tahu. Yang penting kan aku berusaha aja dulu. Jadi memang dari dulu udah bergelutnya itu di bebek. Di bebek mas udah sejak 2014 mas. Sejak 2014 sudah bergelut di bebek. Untuk sebelumnya sendiri, sebelum bergelut di bebek itu sampai dulu kerjanya apa sih? Saya sebelum di BP itu ya buruh pabrik mas, aku buruh pabrik di Jakarta, terus ya pulang ke Jawa buruh pabrik lagi. Ya akhirnya buruh pabrik bosen loh mas. Terus ya coba-coba usaha bikin bebek petelur. Ya itu awal mulanya ternak itu ya itu ternak bebek petelur, gagal ganti ternak bebek pedaging, gagal ganti bakul, gagal ganti pemotong lah, itu pemotong supaya mentahan, terus gagal juga. Berarti memang ini apa sebelumnya dengan itu karyawan pabrik sempat di Jakarta juga. Terus akhirnya pulang berusaha bergelut di bebek ini di bebek sampai sekarang mas. Di sini sendiri selain warung makan itu pengembangan usahanya itu di apa aja sih? Oh sebenarnya warung makan ini kan pengembangan usaha saya yang lama mas. Usaha saya yang lama kan ungkepan itu kan yang utama malah yang utama itu kan bebek ungkep, ayam ungkep. Itu saya supply di rumah makan sama di warung-warung frozen food gitu. Lah masak ungkep itu ya sekalian aku buka warung gitu. Jadi ya setiap hari masak untuk ungkep ya ada yang dijual untuk warung sini. Tempatnya ya sini mas.
Jadi orang ya belinya ya di langsung neng pawone kan gitu. Jadi memang untuk apa di sini sendiri itu memang konsepnya itu ini ya Mas ya, open kitchen gitu ya. Konsepnya open kitchen lah, open kitchen pawon desa. Jadi seketika orang datang itu bisa langsung lihat ini untuk cara masaknya itu memang masih masih tradisional Mas, ini ya bisa lihat dan ini masaknya kan pakai kayu bakar, pakai pawon desa gitu. Ya, baik, menarik. Mungkin untuk di sini sendiri di daerah Solo dan sekitarnya itu belum ada ya Mas ya, untuk bebek yang konsep seperti ini. Kalau untuk bebek yang open kitchen belum ada Mas Solo Raya. Belum ada, baru di sini. Ya. Nah, kalau boleh tahu untuk di sini sendiri itu variasi menunya itu apa aja? Sini adanya cuman bebek sama ayam Mas. Di sini ada bebek sama ayam. Bebek sama ayam, bebek goreng sama ayam goreng. Kalau untuk menunya yang untuk saya suplai ke warung luar kota atau luar pulau atau ke Prosewood, variannya udah banyak. Ada bebek rica, ada ayam kacem, kayak gitu. Kalau tapi untuk warungnya ini kan baru ya Mas ya, baru 1 bulan belum ada. Jadi saya coba dulu yang varian goreng. Ya ada 1-2 sing tanya apakah ada menu lainnya selain goreng. Ya sebenarnya ada, cuman kan belum dibikin, maksudnya belum dimunculkan di menu gitu kan. Cuman secara basic masakan udah ada, udah berjalan dan udah kirim ke luar kota. Jadi mungkin ke depannya ya, kalau sementara di sini baru gorengnya ya. Iya, baru gorengnya. Tapi mungkin ke depannya mungkin bisa ditambah banyak bakar apa bebek rica. Oke. Dulu untuk usaha ini sendiri itu untuk modal awalnya kalau boleh tahu berapa Mas? Boleh dibikin sedikit. Sebenarnya modal itu kan dulu kan ini ya Mas ya, berawal dari saya ternak Mas. Ya kan. Karena kan dulu kan saya awalnya kan dari ternak. Ya modal ternak itu dulu 10 juta. Dulu 10 juta. Itu ya sisane buruh pabrik sama ya dikasih orang tua dikit itu tak belikan bebek buat ternak. Nah dari ternak itu kan ya walaupun berkembang teman kan nggak sesuai harapan, akhirnya kan terus pindah lagi ke bakul, pindah lagi ke pemotong, terus pindah lagi ke ungkep. Awalnya dulu tuh awalnya dari 10 juta itu. Awalnya dari 10 juta itu. Nah itu ya berkembang sampai sekarang. Ya walaupun dalam perjalanannya ya naik turun ya Mas ya. Cuman kan ya ini kan ya yang penting tetap berusaha, tetap optimis, banyak ikhtiar, banyak berdoa itu. Konsisten itu dulu. Kalau waktu aku menyerah waktu ternak bebek ya enggak sampai sekarang. Mungkin ya Mas ya. Oke, siap. Nah, untuk jaringan sendiri kan bergelut di bebek ini kan udah cukup lama ya Mas ya. Mungkin boleh di-share Mas untuk suka dukanya gini Mas, suka dukanya itu kadang-kadang saya waktu ternak itu ya Mas ya, saya tuh kadang-kadang ngalah kayak Mas, dalam artian gini, yang penting ternaknya makan, kalau saya nanti gitu. Iya Mas, karena kan dulu tuh ternak itu kan yang ngandalkan waktu panen tok itu hasilnya Mas. Nah itu kan yang penting BPN era dipakani bendina kan kurang dan gede ya. Yang penting kan BPN bisa makan, aku ya bisa makan itu suka dukanya banyak Mas. Dukanya kudu bendina cari alternatif makan bebek ke pasar. Itu nek satu hari tidak diambil itu dimarah-marahi orang Mas. Nah, waktu waktu bebeknya tidak segera diambil bakul itu juga susah karena uangnya untuk beli pakan udah habis, bebeknya orang ngerti jikok bakul, dijikok kadang bayarnya nanti kan ya susah. Akhirnya uang makannya pribadi tinggal makan bebek. Jadi mungkin dulu karena modalnya sendiri juga nggak banyak. Jadi kendalanya ya seperti itu mungkin dari pakannya sendiri juga kita nyarinya juga susah. Terus mungkin dari bakul sendiri ya untuk bebeknya ya lama nggak ngambil atau gimana, itu jadi kendala juga ya Mas. Nah kalau pakan beli semua kan boros Mas, sambil nyari-nyari pakan itu di pasar-pasar gitu. Saya pernah nyari pakan bebek itu sampai di TPA Mas, TPA Putri Cempo sana Mas. Saya nyari apa Mas, bekas nasi loh Mas. Tapi kan yang namanya di TPA kan udah basi Mas. Padahal waktu dulu kan aku ngekos Mas. Nah akhirnya tak bawa ke kosan. Wah saya dimarahi sama ibu kos Mas. Wah dimarahi sama ibu kos. Wih
wis dimarahi lah, oh dibawa ke sini gimana itu? yo akhirnya kan yo itu ya tak tinggal oke daripada saya dimarahi mana diusir dari kos ya gitu. Itu dibela-belain karena memang ini ya mas biar ngirit dibelain biar ngirit mas sampai ya ceker turut pasar turut TPS. Nah itu untuk sukanya. Nah sekarang untuk sukanya sendiri kalau boleh tahu gimana? Ya sukanya saya yang pertama itu semakin banyak pengalaman. Yang keduanya kan ya saya memang motivasi senangnya kan juga usaha mas, saya enggak suka ikut orang. Saya dulu di pabrik kan sudah dapat posisi yang bagus lah intinya kan, saya kerja tinggal ngawasi tok intinya gitu. Kan tapi motif itu bukan passion saya, motivasi saya kan ya tetap berusaha gitu loh, walaupun nanti bagaimana perjalanannya yang penting berusaha. Itu yang pertama pengalaman. Yang kedua kan sukanya itu ya banyak temen, banyak circle pertemanan, suka. Kemudian ya sukanya itu dapat apresiasi dari customer. Berarti testimoni ini wah bebek enak. Saya ada kepuasan sendiri gitu. Berarti kan memang hasil usaha saya dihargai oleh orang lain gitu. Artinya kan saya menjual tuh artinya konsumen kan puas. Konsumen puas itu saya seneng mas. Jadi memang itu ya mas yang dicari pengusaha sendiri ya, ketika apalagi kulineran seperti ini kan yang diutamakan itu kepuasan pelanggan. Oke siap. Nah ini untuk suka-sukanya sudah sekarang, kalau boleh tahu nih mas untuk omsetnya sendiri. Nah untuk omsetnya sendiri di bebek sini itu berapa? Kalau di bebek Ledo ini kan baru ya mas ya, baru 3 minggu lah bebek Ledo ini. Kalau yang omset yang bebek ledok ya belum banyak. Ya paling kalau sama yang frozennya itu masih berapa itu? Kalau yang digabung sama frozennya, kalau yang digabung sama yang kiriman luar kota ya tiap hari ya rata-rata tuh produksinya itu 50 ke atas mas. 50 ekor ke atas lah rata-rata. Itu dalam satu hari. Nah, itu. Nah itu untuk omsetnya sendiri memang karena di sini untuk usahanya sendiri yang utama memang di frozennya kirim keluar kota supaya rumah makan mas. Untuk yang bebek ledotnya itu yang mana di sini itu memang ini baru pengembangannya. Karena banyak yang request minta supaya buat warung mas. Aku sendiri waktu itu juga disarankan dari temanku tadi suruh bikin warung ya wis lah, banyak yang mendukung akhirnya aku bikin warung. Jadi memang itu karena memang support dari teman-teman, support dari pelanggan, support dari keluarga juga. Satu hari bisa 50 ekoran ya mas ya? 50 ke atas lah itu. 50 ekor ke atas. Oke, nah itu untuk omsetnya sendiri ini sangat luar biasa ini untuk bebek ungkepnya di sini ya. Oke, nah untuk di sini sendiri kalau boleh tahu untuk karyawannya itu ada berapa sih? Karyawan saya ada 4 mas, 4 itu ya tetangga sini toh. Jadi saya memberdayakan warga sekitar gitu. Jadi untuk karyawan sendiri 4 ya mas? Alhamdulillah untuk bebek juga untuk bebek lengkap di sini udah bisa bermanfaat ya. Minimal untuk orang-orang di sekitar. Kalau ada repotnya misalkan kan bikin sini kan ada menu tambahan tulisan payek juga. Kalau payek kan nanti kan rencanakan kalau udah rame kayak kremes itu saya lempar ke tetangga siapa yang bisa bikin, siapa yang bisa buat sesuai dengan yang saya harapkan itu kan bisa setor ke sini gitu. Saya berbagi keberkahan lah gitu. Oke, nah itu untuk ini ya mas, untuk karyawannya sendiri di sini ada 4 orang. Nah, kalau boleh tahu ini mas lanjut lagi untuk harapan ke depannya. Nah, untuk harapan ke depannya sendiri untuk bebek ledok sendiri itu gimana mas? Seperti apa ini? Boleh disampaikan? Kalau harapan ke depan saya untuk bebek ledok bebek ledok ini saya jadi warung konsep open kitchen bebek, khususnya bebek yang terbesar di Solo Raya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nanti harapannya ke depannya saya bisa buka cabang di kota-kota yang lain dengan konsep yang sama, dengan rasa dan kualitas yang sama. Seperti itu, harapan saya seperti itu. Nah itu untuk bebek ledoknya mas. Nah untuk sekarang yang kerja bebek ungkepnya kalau bebek ungkepnya harapan saya itu
customer saya yang udah berjalan, yang rumah makan itu semoga rumah makannya semakin laris, saya semakin banyak orderan, yang frozen food ya semakin laris, saya juga semakin banyak orderan. Wah, kedepannya ya mudah-mudahan bisa tambah pelanggan lagi ya gitu. Oke. Nah, untuk jadi buat teman-teman yang lain juga, misal mau ambil frozen di sini bisa ya Mas? Bisa kalau punya rumah makan, mau nambah menu bebek bisa ambil di sini. Banyak Mas ya di Solo, di Jabodetabek, di Sumatera itu ambilnya juga dari sini untuk bebek. Sampai luar pulau juga? Iya, luar pulau. Paling jauh Pekanbaru. Paling jauh Pekanbaru. Paling jauh Pekanbaru. Iya. Rata-rata rumah makan Mas. Kalau Sumatera itu perjalanan 3 hari, insya Allah masih aman. Bebeknya di sini dijamin bebek Jawa asli, dijamin empuk, tidak amis, tidak alot, dan nanti bumbunya juga rempah-rempahnya juga banyak. Nah itu buat teman-teman nih yang punya restoran atau rumah makan mungkin yang mau ambil untuk bebek umpetnya, di sini bebeknya asli Jawa. Asli Jawa ya Mas. Nanti boleh langsung hubungi di nomor ya Mas, jadi nomor WA dengan atau di IG ya. Di IG, nanti bisa. boleh kita cantumkan juga ya Mas, nanti di kolom bisa. deskripsi. Oke. Untuk motivasinya sendiri Mas, buat teman-teman yang menonton. Nah mungkin di luar sana kan masih banyak buat teman-teman yang mungkin masih takut untuk memulai usaha atau ragu atau gimana. Nah itu motivasi dari jenengan sendiri itu gimana Mas buat teman-teman? Ya buat teman-teman yang di luar sana yang mau usaha atau yang sudah usaha atau yang baru dapat terpaan di usahanya, yang pertama satu yang jangan menyerah Mas. Yang pertama jangan menyerah, yang kedua nih itu percaya diri sendiri, percaya kemampuan diri sendiri. Yang ketiga nih itu perbanyak lingkup pertemanan, perbanyak kita itu sharing-sharing dengan teman-teman seprofesi, seperjuangan ataupun nanti ya komunitas itu Mas. Nanti kalau menyerah di awal itu tidak mungkin nanti berhasil Mas. Kita ini loh Mas, yang penting kita berusaha dulu. Kalau kita berusaha itu kan potensinya ada dua, kemungkinan berhasil, kemungkinan gagal. Tapi kalau kita tidak berusaha sudah pasti gagal gitu Mas. Jadi ya jangan menyerah. Saya pun juga 6 tahun perjalanan di bebek juga tidak waktu yang sebentar, banyak lika-likunya. Kalaupun saya dulu pernah rugi terus saya berhenti, saya tidak mungkin punya warung makan bebek ledok. Oke, nah itu untuk motivasi yang sangat bagus ini dari Mas Andinya sendiri. Oke, semoga bermanfaat buat teman-teman yang menonton nantinya. Ya Mas, terima kasih buat Mas Andi atas sharing pengalamannya di sini. Oke, sama-sama Mas. Videonya bermanfaat buat teman-teman yang menonton. Amin, ya amin. Oke, dan semoga untuk bebek ungkap dan bebek ledoknya di sini bisa semakin berkembang, bisa semakin jaya, bisa mencapai nantinya di seluruh konsep indonesia. Amin, ya amin Mas. Terima kasih buat Mas Andi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.